Guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang transportasi darat, Pemprov Papua Barat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan seleksi bagi calon taruna-taruni untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Transportasi Darat. 300 lebih peserta yang berasal dari 12 kabupaten dan 1 kota seprovinsi Papua Barat, Rabu 19 Juli, mengikuti tes potensial akademik sebagai syarat dalam seleksi calon taruna-taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kabupaten Sorong diwakili oleh 15 peserta, Kabupaten Raja Ampat 16 peserta, Kabupaten Kaimanas 11 peserta, Kabupaten Manokwari 101 peserta, Kabupaten Fakfak 24 peserta, Kabupaten Bintuni 21 peserta, Kabupaten Teluk Wondama 11 peserta, Kota Sorong 65 peserta, Kabupaten Sorong Selatan 10 peserta, Kabupaten Manokwari Selatan 14 peserta, Kabupaten Maibrat 7 peserta, dan Kabupaten Tambrau 9 peserta. Perwakilan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan, Ferry Subekti, menyebutkan tes seleksi yang dilakukan meliputi 2 tahap, yakni tes potensial akademik, serta tes kesehatan, psikologi, kesemaptaan, dan wawancara yang akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juli mendatang. Disinggung terkait kuota penerimaan, Ferry mengaku belum dapat diperkirakan. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, STTD hanya memfasilitasi Provinsi Papua Barat sesuai permintaan pemerintah untuk mempersiapkan SDM sejak dini. Terkait dengan kuota, kami belum bisa sampaikan sekarang karena kami akan melihat dari hasil yang telah kami lakukan seleksi. Yang mana seleksi yang kami sampaikan ini ada 2 tahap nantinya. Ini adalah tahap pertama terkait dengan tes potensi akademik. Nanti tahap kedua yang kami akan selenggarakan di tanggal 25 sampai tanggal 27. Ini adalah kaitan dengan tes kesehatan, kemudian psikotes, dan kesemaptaan serta wawancara. Selanjutnya itu baru bisa kita sampaikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Bambang Susanto menjelaskan, beberapa tahun ke depan transportasi darat di Provinsi Papua Barat akan semakin berkembang dan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, SDM di sektor perhubungan harus disiapkan sejak dini. Bambang menambahkan sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang jumlah SDM teknis di bidang perhubungan dan terbukti masih minim, sehingga pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk dilakukan rekrutmen. Tahun ke-4, ke-5 yang akan datang, perkembangan transportasi darat akan sudah sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian, mobilitas di Provinsi Papua Barat, sehingga kita sudah harus menyiapkan sumber daya manusianya saat ini. Ini kami buat program ini di Dinas Perhubungan karena kami meneliti sumber daya manusia teknis perhubungan darat sangat minim, hampir tidak ada. Sehingga kita melakukan terobosan dengan melakukan MOU Pemprov Papua Barat dan Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, Sekretaris Panitia Seleksi Gustini Payuk mengatakan, untuk wilayah Papua Barat, kuota penerimaan di tahun 2017 hanya 60 orang. Mereka kemudian akan dibagi dalam 5 program studi, yakni Diploma 4 Transportasi Darat, Diploma 3 Perkeretaapian, Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Jalan, Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, serta Diploma 3 Pengujian Kendaraan Bermotor. Disinggung terkait kuota putra-putri asli Papua, Gustini menyebutkan sesuai nota kesepakatan sebelumnya berlaku sistem 70-30 atau 40 peserta diperuntukkan bagi putra-putri asli Papua, sedangkan sisanya 20 peserta diperuntukkan bagi mereka yang merupakan non-Papua. Dalam tes ini ada 5 prodi yang akan diikuti, yaitu D4 Transdar, D3 Perkeretaapian, D3 LAJ, dan D2 PKB. Berapa hari kegiatan ini kami laksanakan 1 hari. Sesuai dengan dalam nota kesepakatan kami dengan STTD, kami akan merekrut 60 siswa. 60 taruna ini yang kami rekrut ini akan dialokasikan di 4 prodi yaitu D4 Transdar, D3 Perkeretaapian, D3 LAJ, D3 ASDP, D2 PKB.
Dari informasi yang dihimpun, program mandiri yang dilakukan oleh Pemprov Papua Barat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan SDM Republik Indonesia guna meningkatkan sumber daya manusia pada sektor perhubungan darat, rupanya akan berkelanjutan sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah setempat, namun kedepannya akan diprioritaskan bagi sektor laut dan udara. Jeffrey Watimuri mengabarkan.